Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman perkembangan media. Hari ini tidak terasa kita sudah ada di pertemuan ke-12 dan pembahasan untuk hari ini adalah infografik dan komik bergerak. Kita mulai dari pembahasan. Apa aja yang akan kita bahas hari ini? Pertama kita akan bahas tentang definisi infografik, kemudian sejarah dan tujuan, karakteristik infografik, definisi komik dan komik bergerak, dan karakteristik komik bergerak. Kita mulai dari infografik. Menurut Mark Miklas ya, dalam bukunya yang berjudul The Power of Infographic tahun 2012, infografik merupakan gabungan dari info dan grafis, informasi ya, baik itu dalam bentuk gambar yang berisi data-data yang dikombinasikan dengan desain grafis. Fungsinya membantu individu dan organisasi dalam menyampaikan pesan pada audiens. Kemudian kalau di dalam dunia marketing, infografik fungsinya adalah menjelaskan fitur dan keunggulan produk, proses dan pelayanan bisnis, ide dan kebijakan, strategi dan filosofi perusahaan pada investor, dan infografik juga bisa membantu menjelaskan hal-hal penting dalam presentasi. Jadi dalam sebuah presentasi nggak terlalu banyak teks, cukup dari chart gitu ya, diagram, ilustrasi, kita bisa mengambil kesimpulan. Intinya bagaimana caranya meminimalisir teks. Nah, kalau dilihat dari visual di sebelah kiri ini, infografik itu ada di perpotongan antara informasi dan desain grafis, ya, visual learning. Ini ya, anatomi infografis. Jadi banyak sekali contoh-contoh infografis bergerak yang ada di YouTube gitu atau media-media lain. Oke. Kalau gitu informasi apa aja yang bisa dijelaskan melalui infografik? Nah ini ada beberapa, ada 9. Pertama kita biasanya menjelaskan data statistik, baik itu dari survei, penjualan maupun pendapatan. Itu kalau pakai infografik lebih kelihatan, lebih mudah dipahami, dan sekali lagi tidak perlu banyak teks ya, tidak perlu banyak deskripsi. Kemudian untuk menjelaskan proses, biasanya proses itu dijelaskan melalui diagram-diagram atau ilustrasi yang ada tanda panah-panahnya. Setelah A, lalu B, lalu C ya. Maupun ide, konsep, teori, ideologi itu juga ya, biasanya bisa pakai infografik. Atau kronologi, biasanya ini buat menjelaskan sejarah, timeline, jadwal. Atau mau bicara mengenai geografi, peta wilayah, jalan ya, daerah. Bisa juga untuk anatomi, misalnya komponen dari komponen yang ada di dalam laptop, komponen elektronik yang ada di dalam laptop, atau ngomongin komposisi untuk membuat sebuah roti yang sehat, komposisinya apa aja, nah itu ya. Kemudian menjelaskan tentang hierarki ya, dari atau struktur organisasi dan pengujian. Biasanya kalau hierarki itu ada level-levelnya, tingkatan dari atas, bawah, dan segala macam. Menjelaskan hubungan juga bisa, baik secara internal, eksternal, layanan, dan personal. Atau kepribadian, dalam hal ini kepribadian brand, kepribadian produk, atau organisasi. Ini ada sejarah infografik ya. Nah, ini maksudnya gitu loh, karena infografik itu berasal dari kata info dan grafik. Nah, kalau grafik itu kan sudah lama ya tuh ya, di gua-gua late Stone Age gitu ya. Itu kan sudah ada gambar-gambar yang ada di gua itu. Nah, dari 30.000 sebelum Masehi sampai hari ini. Cuman peaknya, puncaknya itu sekitar 1970, 1990 ya. Kenapa? Karena mulai banyak digunakan di surat kabar. Jadi surat kabar ya, untuk meminimalisir teks, menghemat halaman, menggunakan infografik. Tahapan menyusun infografik. Pertama, pahami dulu tujuan dan penggunaan infografik. Buat apa tujuannya? Buat siapa? Ya. Kemudian pahami halayaknya. 3, menggunakan metafora visual, contohnya ikon, citra, atau bentuk. Kemudian penggunaan simbol-simbol, apakah sedih, gembira, kaya raya, miskin ya. Karena misalnya gini, mau menjelaskan tentang perbedaan pendapatan per kapita Qatar dengan misalnya Haiti gitu kan ya. Nah,
Misalnya kita mau bilang Bahrain gitu ya, negara yang kaya. Negara yang kaya berarti simbolnya apa? Gitu. Atau mau menggambarkan tentang kecantikan. Cantik itu simbolnya biasanya apa? Kalau ilustrasi gambar perempuan, apa biasanya yang dianggap cantik itu seperti apa? Apa hidungnya, matanya, rambutnya, apa bagaimana? Kemudian yang kelima, bagaimana menggunakan kartun ya. Ini sama aja sebetulnya dari 3, 4, 5 sebetulnya ini ilustrasi. Bisa menggunakan kartun, bisa menggunakan yang lain-lain, misalnya foto juga bisa. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Penggunaan teks dan warna yang sesuai. Jadi menyusun infografik setelah tahu tujuannya, setelah tahu halayaknya, kemudian ya teks dan warna yang sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang infografis. Pertama, chart dan grafik ya. Ya harus disesuaikan tadi ya dengan tujuan, kemudian dengan halayak ya. Kemudian diagram, ilustrasi, peta, organisasi, image deh. Sini bisa diambilkan. Kalau tadi kita ngomongin kartun, ini foto dan simbol. Infografik cirinya meminimalisir penggunaan teks. Juga ada suara atau audio. Audio tuh bisa voice over, bisa musik maupun bisa sound effect ya. Pemilihan topik yang sedang viral dan bisa diterima dengan halayak. Ya, perlu diperhatikan. Jadi biasanya yang dibahas dalam infografik adalah ini ya, topik tertentu atau hal-hal yang sedang viral. Nah, tadi infografik sudah selesai. Kita bahas tentang komik bergerak. Ada komik bergerak, ada motion graphic. Teman-teman pasti pernah dengar juga. Apa bedanya? Kalau menurut Will Eisner, pakar komik, mengatakan bahwa komik adalah gambar yang dipasang secara urut. Jadi kalau komik itu gambarnya ada urutannya. Kalau McCloud mengartikannya sebagai sequential art. Sequential art ya. Nah itu dia ya, kalau sequential juga begitu ya, artinya ada urutannya, ada jalan ceritanya. Eisner untuk komik masih terlalu umum. Kata sequential art juga bisa dipakai dalam animasi, mengingat animasi juga merupakan rangkaian gambar seni yang berurutan ya. Jadi kalau menurut Eisner nih ya, kurang sependapat sama McCloud, karena kalau sequential art juga digunakan dalam animasi film. Ya tadi yang saya udah jelasin ya, kalau di dalam film memang kita pakainya sequence. Animasi dan film ditampilkan secara bersamaan pada satu frame, sedangkan komik menggunakan panel-panel. Jadi tetap ciri khas dari komik adalah panel dan balon kata. Sebetulnya ada lagi ya balon kata, itu cirinya. Sementara kalau animasi enggak pakai kayak gitu, enggak ada panel-panel dan balon kata. Sekarang motion graphic. Apa sih motion graphic? Menurut Michael Betancourt, motion graphic adalah media yang menggunakan rekaman video dan teknologi animasi untuk menciptakan ilusi gerak dan biasanya dikombinasikan dengan audio untuk digunakan dalam sebuah output multimedia. Motion graphic melampaui metode seperti footage frame by frame dan animasi. Jadinya lebih canggih ketimbang animasi. Menurut Michael Betancourt ya. Jadi udah lebih canggih nih dia ketimbang film. Nah ini ngomongin sejarahnya dulu. Saya ambilnya dari sini ya, sejarah komik di belahan dunia. Teman-teman bisa baca aja. Cuma di sini karena belahan dunia ya, berbagai dunia, maka ada dari Jepang ya, dari Jerman. Ya. Abad 12 ditemukan cerita bergambar di Jepang. Kok katanya film animasi bukan dari Jepang, tapi komik ya kan beda ya. Film itu setelah ditemukannya tadi itu ya kamera dan bla bla bla. Sementara kalau gambar bergerak, Jepang juga udah ada dari abad 12. Jadi dibedakan bahwa film animasi berbeda dengan gambar. Kemudian setelah mesin cetak ditemukan tahun 1455 di Jerman ya, itu kan tanda atau babak baru media massa. Nah, sekitar 1700, tahun 1700, ilustrasi digunakan untuk menyampaikan pesan satir. Satir itu artinya pesan yang sifatnya adalah menyindir ya. Menyindir itu bisa pakai humor, makanya ada namanya komik strip di koran-koran tuh awalnya fungsinya untuk satir ya, untuk menyindir kebijakan politik. Hal ini dianggap sebagai cikal bakal komik, dipelopori oleh
William Hogarth dan George Townsend. Ini tahun 1724. Setelah mesin cetak ditemukan, maka media massa ya, terutama buku, koran itu mulai berkembang. 1798 ditemukan buku merek komik berjudul Shiji no Yukikai pada 4 musim dibuat oleh Santo Kyoden, berarti ini di Jepang ya. Shiji no Yukikai. Nah, 1800 Benjamin Franklin, mantan presiden US, beriklan di surat kabar dalam bentuk kartun. 1811 istilah manga diperkenalkan oleh Aikawa Mina dalam karya berjudul Manga Hyakujo. Jadi 1811 itu udah diperkenalkan istilah manga. Ya, selanjutnya Thomas Nast, kartunis asal Jerman yang menetap di Amerika, menjadikan kartun sebagai alat satir politik terhadap korupsi. Kemudian awal tahun 1900-an muncul majalah manga terdiri dari 10 sampai 20 seri di Jepang. Oke, kemudian di tahun 1912 New York Evening Journal pertama kali mempublikasikan komik strip. 1920 muncul komik strip Tintin, Popeye, Buck Rogers and Tarzan. 1930 komikus Ho Gonggi menerbitkan karyanya dalam surat kabar Shinpo. Nah, 1938 puncak keemasan komik strip, yaitu dengan komik berjudul Batman dan Superman. 1939 sampai 1942 komikus Put On menerbitkan karyanya berjudul Si Tolol dalam majalah mingguan Stra Magazine. Berarti ini udah di Indonesia ya, udah ada di Indonesia nih. Komik masuk di Indonesia 1939-1942. Oke, 1940 Superman Batman dijadikan buku komik, udah gabungan dari komik strip itu jadi buku. Akhirnya 1950 DC Comics Marvel serius menggarap komik. 1950 komikus bernama Abdul Salam menerbitkan karya di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Nah, ini akhirnya maksudnya dari komik dunia akhirnya masuk ke Indonesia. Nah, ini contohnya ya. Saya ambil dari sumber buku berjudul Understanding Comic The Invisible Art, Scott McCloud. Ini McCloud sering banget dikutip karyanya. Kalau mahasiswa McCloud, saya ini kurang deh, mahasiswa yang menggarap komik sering banget mengutip pendapatnya McCloud. Bukunya keren banget, isinya komik tapi dalamnya kontennya adalah pelajaran ya, materi itu ya. Scott, what's your project? Komik apa sih? Komik itu adalah art form ya, bentuk seni gitu. Ada beberapa elemen gitu di sini tuh di green. Ada panel gitu ya. Panel itu merujuk pada waktu ya. Panel itu merujuk waktu. Kemudian ada words ya, ada kata-kata, dan pictures and storytelling, kemampuan bercerita. Ini adalah elemen pada komik. Dijelasin seperti ini di bukunya McCloud. Elemen desain dalam komik menurut Gumelar dalam comic making. Ada space, ada ruang, ada image, text, point, dot, line, shape ya, layout, value ya. Teman-teman yang menggarap komik atau suka komik pasti tahu ya maksudnya. Ada layoutnya, ada patternnya, ada arsirannya, ada tekstur, voice, audio. Kalau misalnya dia komik bergerak, berarti dia pakai voice dan time. Though at one time or another virtual. Tuh. Pada satu poin ya, satu waktu, semua media itu perlu diuji secara kritis. Misalnya apa? Kata-katanya, teksnya, musiknya, videonya, baik itu teater, visual art, film, itu harus diuji secara kritis. Tapi kalau komik jarang diuji secara kritis. Sebab itu makanya kita harus rectify the situations. Makanya kita harus kritis juga gitu. Nah, ini menarik ya si McCloud membuat buku. Kalau misalnya mau nanti saya share deh.
Ya, jadi ada just a post sequential visual art. Ya, sebetulnya nggak beda jauh dengan karya visual yang lain gitu. Ada waktunya, timelinenya, ada jalan ceritanya gitu, ada teksnya, ya. Ada gambar-gambar, image, static image. Oke, ini karakteristik komik bergerak menurut Tucker, motion comic. Nah, sekarang kita ngomongnya motion comic. Oh, sorry. Motion comic. Pertama ada pergerakan, kemudian ada warna, ada panel dan bawaan kata, ada audio, dan ada teknologi. Kalau pergerakan mirip seperti kamera, video tracking, zoom gitu ya kan, kalau gerakan kamera juga ada kayak gitu. Zoom, fokus gitu. Panning, warna disesuaikan dengan gaya ilustrasi masing-masing komikus ya, ilustrator maupun kebutuhan. Ada panel dan balon kata. Panel itu yang tadi kita udah jelasin memisahkan waktu atau pengambilan gambar. Kemudian ada balon kata biasa berisi teks atau dialog. Ada audio, memiliki audio grafis, dialog efek, dan musik. Kalau teknologi, menggunakan teknologi atau alat tertentu. Ini contoh komik bergerak. Oke. Sekian teman-teman, demikian. Nanti film-filmnya bisa kita bahas di kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.